menjelaskan tentang menjalankan hukum-hukum terhadap manusia menurut lahirnya atau zahirnya, sedangkan keadaan hati mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama yang dikutip atau ayat satu-satunya yang dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala sebagai pembuka dalam bab ini adalah Quran surat At-Taubah ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Hadis yang pertama, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala." Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya dan juga bapaknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat, serta mendirikan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni, maka jika mereka telah melakukan yang demikian, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, terpeliharalah dari udara serta harta mereka. Illa bihaqqil islami, melainkan dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang perintah bagaimana memerangi seseorang. Hadis ini merupakan hadis yang dimana setelah Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Yang pertama, ada salah satu kejadian Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu waktu itu membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pada waktu saat perang, orang kafir ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi Usamah bin Zaid tetap membunuhnya. Dan perbuatan ini, apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid, diingkari oleh Rasulullah SAW. Karena kita menghukumi manusia melihat zahirnya. Ikhlasnya tidaknya atau orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, urusannya hanya Allah yang tahu. Akan tetapi perbuatan tersebut diingkari oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, hadis ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai hujjah oleh Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama umat Islam. Waktu itu di mana setelah Rasulullah SAW wafat, maka yang menggantikan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kejadian ada sebagian kabilah setelah meninggal Rasulullah SAW, mereka tidak mau membayar zakat, atau orang-orang ini disebut dengan orang yang membangkang atau pembangkang yang tidak mau membayar zakat pada waktu itu. Sehingga Abu Bakar dengan Umar berselisih pendapat. Abu Bakar yang waktu itu menjadi khalifah tetap memiliki pendirian untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat sampai mereka mau membayar zakat. Berbeda pendapat dengan waktu itu, berbeda dengan Umar radhiyallahu
satu hadis di mana Rasulullah SAW menunjuk Ali dalam perang Khaybar sebagai pemimpin perang atau membawa bendera perang. Perangilah mereka sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, tidak menunaikan zakat dan melaksanakan sholat. Akan tetapi dalam hadis ini wa yuqimus shalah wa yutuz zakat, sampai mereka menunaikan sholat dan juga mengeluarkan zakat. Ini hal lumrah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat pun berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan. Sehingga kesimpulan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama kita, kalau orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka jiwa dan harta mereka itu terlindungi, haram untuk dibunuh, haram untuk diperangi, kecuali 3 sebab. Yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang dikenai dengan hukum yang namanya hukum bunuh. Kenapa? Karena mereka melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam, sehingga mereka itu dikenakan hukum bunuh. Ada siapa saja mereka? Ada 3 orang. Yang pertama adalah orang yang sudah menikah lalu berzina. Yang kedua adalah orang yang Islam akan tetapi kembali ke kafir atau murtad. Yang ketiga adalah orang yang membunuh orang lain. Dan ketiga kategori inilah orang yang dihalalkan darahnya menurut agama Islam. Akan tetapi kalau orang tersebut sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menurut umat orang itu tidak boleh diperangi. Akan tetapi dalam konteks Abu Bakar, orang tersebut kalau belum membayar zakat dan menunaikan sholat masih diperangi. Ini hanya perbedaan pendapat di kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Maka kesimpulannya adalah saudara kita atau orang kafir setelah mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka mereka akan dilindungi harta dan jiwa mereka. Terserah hisabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan tingkat tentang menjalankan hukum-hukum terhadap manusia menurut lahirnya, sedangkan keadaan hati mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama, dan insyaallah kita akan melanjutkan pada hadis yang berikutnya. Cukup sampai di sini, kita akhiri dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka